Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kepada kita iman, Islam, sehat, kesempatan sehingga kita bisa hadir di forum yang sangat mulia ini. Yang kedua, semoga salam dan salawat selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga teman-teman kita yang sekarang lagi terbaring, lagi sakit, yang sedang mengalami cobaan, mengalami ujian, segera sembuh Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang merawatnya, diberi keikhlasan, dan semoga dibalas dengan kesehatan, dengan kemuliaan, dengan keluarga yang penuh dengan cinta, kasih, sayang, kedamaian, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan menyampaikan satu topik yaitu menjadi terbaik. Sebetulnya saya ingin menyampaikan bahasa Inggrisnya gayanya begitu, the new version of me. Tapi saya mulai dari diri sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, manusia itu ternyata mempunyai potensi. Di dalam surat At-Tin disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wattini wa zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau Allah sudah bersumpah, itu pasti ayat-ayat berikutnya itu ada peristiwa, ada kabar, ada perintah yang dahsyat sekali. Dan yang dipakai sumpah itu pasti juga hebat, yaitu buah tin dan buah zaitun. Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Yang kedua juga bersumpah atas nama Gunung Sinai. Demi negeri Mekah yang aman ini. Bapak Ibu, negeri Mekah itu betul-betul aman. Kalau mboten percados, monggo kula panjenengan jak mriko, nggih kula duduhi nggih aman. Pokoknya panjenengan sing ngajak lho. Niki Pak Natsir kok nggih mboten ngajak-ngajak kula. Ayat yang keempat ini yang keren Bapak Ibu. Yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Manusia itu memang sebaik-baik ciptaan Bapak Ibu. Jadi di antara ciptaan Allah seperti gunung yang hebat, lautan, bumi, api, air, hewan-hewan yang kuat, hewan-hewan yang super kecil, ternyata masterpiece dari Allah itu adalah manusia. Kekuatan manusia itu ada pada umur, pada tubuh, pada harta, pada tahta. Coba saja ini Bapak Ibu. Dari ciptaannya saja, manusia itu bermula dari pertemuan antara sperma dan ovum. Sekali sperma keluar itu jumlahnya 200 sampai 400 juta. Dari 200 sampai 400 juta, kok nggih Allah niku nggih pinter nggih. Diseleksi lewat saluran air cairan yang itu asam dan basanya itu sudah menyeleksi. Pangapunten, ini panjenengan yang tahu lah ya. Jadi sperma itu akan gugur lewat cairan itu, dan hanya sperma hebatlah yang bisa menembus cairan yang sifatnya ditentukan oleh Allah. Sampai akhirnya mendekat sejumlah 15, masuk sejumlah 5, dan akhirnya yang bertemu hanya 1. Pangapunten, kadang-kadang di dunia ini kita hidup
selama kalau saya sudah 59 tahun Bapak Ibu, kadang-kadang merasa tidak bangga terhadap diri sendiri. Seandainya diminta untuk adakah piala di rumahmu? Enggak ada. Ada enggak piagam di rumahmu? Enggak ada. Alhamdulillah saya pernah jadi pemenang Bapak Ibu, pemenang pimpong juara 2. Senangnya setengah mati, tapi sayang tidak ada piagamnya, sehingga istri saya nggak percaya. Juga pernah, kalau saya badminton itu kebetulan saya itu dianggap paling bodoh gitu Pak. Betul-betul, nanti saya badminton, nanti Bapak Ibu akan tahu kalau saya itu ada di lapangan yang kelas B. Tapi Alhamdulillah Allah itu sedang menyayangi saya, pernah juara 1 untuk lomba badminton. Juara 2 lomba badminton. Bukan saya yang pinter, tapi pasangan saya. Tapi kan saya juara. Tapi ada kan orang-orang yang tidak pernah jadi juara. Merasa dirinya itu biasa-biasa saja. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu, ada enggak di dunia ini lomba yang diikuti oleh 200 sampai 400 juta orang dalam waktu yang sama, dan pemenangnya hanya 1. Dan itu penjenengan. Jadi penjenengan itu sebetulnya sudah juara. Disetting oleh Allah itu penjenengan itu juara. Harus bermental juara. Seringkali kita itu kan merasa nggak dapat apa-apa, nggak bisa apa-apa. Padahal kita itu sudah mengalahkan sperma sebanyak 399 sekian. Kita itu hebat Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita itu merupakan ciptaan yang sempurna. Tapi jangan kaget dan jangan sombong karena kita itu diciptakan dari cairan yang semuanya jijik, yang hina. Makanya kalau ada orang sombong itu tidak tahu asal usulnya. Di antara kontradiksi semacam inilah manusia itu dilahirkan. Pangapunten, saya nanti diingatkan nggih, waktunya Pak, kalau kurang 5 menit. Karena nanti kalau sudah berbicara lupa. Bapak Ibu, kita itu kontradiktif. Sebaik-baik ciptaan itu ternyata sangat terbatas. Pendengaran kita dibatasi oleh Allah. Kenapa kok dibatasi? Karena nanti kalau mendengar semua suara, kita nanti nggak bisa tidur. Suara yang lembut pun kita akan mendengarkan. Mata kita ternyata juga dibatasi, tidak seperti mata elang. Karena kalau kita itu bisa melihat dalam jarak yang sangat jauh, kita sangat terganggu dengan mata kita. Demikian juga penciuman kita, itu tidak seperti penciuman hiu atau lumba-lumba, tidak seperti itu. Kita itu sempurna dalam keterbatasan. Baik, yang kedua, hebatnya Bapak Ibu, satu sel yang bertemu antara ovum dengan sperma tadi itu, satu sel dengan satu sel ketemu, itu kok berkembang menjadi jutaan dan miliaran sel. Yang di otak saja 150 miliar sel. Nah, berkembang itu kok tidak salah tempat nggih. Seperti primordial, perjanjian primordial begitu ya. Jadi dari satu sel itu kok ya sel mata kumpul dengan sel mata. Kok nggak salah gitu nggih. Kok nggak salah sel mata, salah masuk ke sel telinga, sel yang dulunya nanti akan lahir sebagai sel bibir, kok kesasar ke sel sel ini loh, rambut, kok nggak begitu nggih? Ini Masya Allah, Allah itu pinternya setengah mati gitu ya. Maha pandai Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, belum lagi kalau kita ngomong akal ya. Akal manusia itu memiliki 150 miliar sel lebih. Bahkan ada seorang dokter dari Universitas Harvard menegaskan bahwa untuk menghitung jumlah sel dalam otak dibutuhkan waktu lebih dari 5.000 tahun. Tapi nggih sinten sing badhe ngitung kok nggih lalar gawe nggih. Menghitung sel otak itu butuh itu luar biasa. Kalau kita bersin itu ternyata kecepatannya bisa melebihi kecepatan F1. Makanya bersin itu memang mekanisme tubuh yang bisa untuk mengeluarkan racun-racun. Kalau nanti saya salah ya nggak apa-apa, wong saya guru bahasa Indonesia. Lek kalau dokter ngoten bener nggih, lek kalau bahasa Indonesia. Itu mekanisme tubuh luar biasa.
Bahkan kecepatan peredaran darah kita itu luar biasa. Padahal melewati saluran-saluran yang sangat-sangat kecil. Bapak Ibu yang berbahagia, oke, sudah, saya nanti bisa berbicara masalah penglihatan, masalah penciuman, tapi nanti topiknya enggak kesampaian. The new version of me menjadi sesuatu yang baru. Kita itu kan seringkali biasa-biasa nggih, yang di sini perawat masuk pagi, 6:30 sudah datang, siap-siap, sudah nanti bertugas, merawat. Bagi yang bidan menunggu nanti proses kelahiran, bagi yang dokter nanti kunjungan, terus nanti memberi setelah kunjungan memberi resep, begitu seterusnya. Beku sekali. Nah, kehidupan kita itu kadang-kadang stagnan, flat, hambar. Kenapa? Karena berulang. Maka ada konsep psikologi yang mengatakan the new version of me. Jadilah sesuatu yang baru pada diri sendiri. Jadi supaya kita itu lebih hidup, kita itu menjadikan diri kita itu menjadi, kalau saya Wahyudi Siswanto, hari ini harus berbeda dengan Wahyudi yang kemarin. Harus lebih baik. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang terbaik, Bapak Ibu. Contoh terbaik. Bukan berarti tidak bisa dicontoh, harus dicontoh. Makanya desain dalam agama Islam itu terbaik begitu. Kita nantilah yang jadi umat terbaik itu. Kalau kita sampai saat ini belum menjadi umat terbaik, salah kita. Karena contohnya itu adalah contoh terbaik. Sebut saja suami terbaik di dunia ini, maka yang keluar namanya adalah Muhammad. Muhammadlah suami terbaik di dunia ini. Kalau ada ayah terbaik, maka ayah terbaik adalah Rasulullah. Tetangga terbaik adalah Rasulullah. Pemimpin terbaik adalah Rasulullah. Pedagang terbaik adalah Rasulullah. Panglima perang terbaik adalah Rasulullah. Orang-orang yang dianiaya, yang dihina, yang membalasnya dengan baik adalah Rasulullah. Saya selalu mesti meneteskan air mata ketika saya mendengar cerita tentang Yahudi yang selalu mengolok-olok Rasulullah dalam kondisi buta. Rasulullah setiap hari memberi makan dengan melembutkan dulu dengan makanan. Setelah itu beliau wafat, digantikan dengan Abu Bakar. Abu Bakar ingin mencontoh. Bertanya kepada siapa putra Abu Bakar? Bapak Ibu? Fatimah atau Aisyah? Siapa? Aisyah. Bertanya, "Hai Aisyah, apakah aku sudah mencontoh Rasulullah?" Iya, sudah mencontoh Rasulullah. Kecuali satu hal. Apa itu ya Aisyah? Kecuali yang dilakukan Rasulullah yaitu memberi makan orang Yahudi di pinggir jalan itu. Oke, kalau begitu saya akan datang ke sana. Abu Bakar segera membawa makanan dan memberi makanan Yahudi itu. Ternyata Abu Bakar terkesima, terkejut. Karena orang Yahudi itu menyumpahi, mengolok-olok, mengejek Rasulullah. Setelah diberi makan, dia mengatakan, ini tidak biasa, yang memberi makan ini bukan yang biasanya. Loh kenapa? Orang yang biasanya memberi makan saya selalu dilunakkan dulu makanannya. Betul, kamu bukan yang biasanya memberi makan saya. Iya. Kemana orang yang memberi makan? Yang kau beri makan itu, yang memberi makan engkau setiap hari itu, yang engkau sumpahi itu. Allahu Akbar. Kalau kita disakiti orang lain, tidak akan membalas dengan kebaikan. Maka Rasulullah lah contoh terbaik orang-orang yang disakiti tapi masih mendoakan, memaafkan. Bapak Ibu yang berbahagia, makanya kita itu harus menjadi terbaik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. The new version of me. Pakaian kita harus lebih baik dari kemarin.
Cara kita bertetangga harus lebih baik dari kemarin. Cara kita berolahraga harus lebih baik dari kemarin. Cara kita menghadapi istri harus lebih baik dari kemarin. Kalau seumur hidup kita itu nggak pernah datang langsung tersenyum, nanti datang ke rumah, ketuk pintu tersenyum gitu Bapak Ibu. Harus digantilah, harus ada versi baru. Ada anak yang sampai ingin sekali, ingin lihat apa, saya pernah melihat film Bapak Ibu, film itu diakhiri dengan sebuah adegan, permohonan anak kepada bapaknya. Pak, sebelum kita berpisah, boleh nggak aku minta permintaan terakhir? Apa? Saya ingin melihat senyum Bapak. Kenapa? Karena seumur hidupnya Bapak ini nggak pernah tersenyum. Nanti coba Pak, kita ubah, ada versi baru dari kita itu yang mencoba untuk lebih baik dari kemarin. The new version of me. Mungkin saja cara kita merawat terhadap pasien sama. Tapi hari ini ayo kita coba dengan doa. Dulu sudah kita lakukan, tapi karena menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi biasa lagi. Dulu kita berpikir loh, contoh berpikir itu kalau kita dulu itu pakai pakaian waktu kecil itu kan berpikir nggih Bapak Ibu. Hati-hati, takut kalau kancingnya itu salah masuk. Dulu begitu, pakai sandal cukup belajar, berpikir. Tapi karena sudah terbiasa, nggak pernah mikir, nggak pernah dirasakan. Mandi dulu belajar, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi biasa. Tidak pernah menikmati. Nah sekarang merawat pasien, itu karena sudah terbiasa, jadinya malah biasa. Ayo kita perbaiki lagi dong, ayo kita perbaiki lagi. Bahwa merawat itu sekarang ini disertai doa. Itu adalah ibadah. Kalau kerja iyalah. Kalau penjenengan nanti hanya kerja, ya yang penjenengan dapatkan ya hanya uang, selesai. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada doa dari pasien, tidak akan ada. Seperti kemarin itu, ketika tadi pagi itu saya omong-omong dengan tetangga. Waktu kejadian di Kanjuran itu, dia menolong 2 orang, beberapa orang. Salah satunya meninggal di pangkuannya, meninggal. Tapi 2 orang itu ditolong. Ketika ditolong, sudah terus selamat, terus dibawa pulang ke rumahnya. Apa yang terjadi? Bapaknya datang, ibunya datang. Dia itu enggak dapat ucapan terima kasih, malah orang tuanya malah marah. Oh ini anak kok nggak pulang-pulang, nggak tahu peristiwanya itu mati dan hidup itu. Terus saya ngomong, begitu itu temanmu, itu teman atau bukan? Bukan. Terus pernah nggak menghubungi kamu lagi? Enggak. Pernah mengucapkan terima kasih? Enggak. Padahal itu nyawa. Bapak Ibu yang berbahagia, nggak peduli. Nggak peduli kalau kita itu sudah bertransaksi dengan Allah, maka yang membalas itu adalah Allah. Kalau kita bertransaksi dengan manusia lelah Bapak Ibu, kita nanti berharap oleh-oleh yang lebih baik dari teman. Ucapan terima kasih, dikunjungi ke rumahnya, senyum-senyum, diajak foto bersama, paling-paling begitu. Tapi kalau transaksi kita dengan Allah, maka ketika kita memelihara apakah nanti pasiennya berterima kasih, rewel, cerewet, diam, nggak peduli. Transaksi penjenengan dengan Allah. Siapa tahu Bapak Ibu, yang penjenengan rawat itu jangan-jangan merupakan kesempatan hidup yang kedua. Adalah seorang suami yang begitu kejam pada istrinya, terus kecelakaan, istrinya berdoa semoga suaminya mampus saja. Ternyata penjenengan menjadi media dari Allah untuk memberi kesempatan hidup laki-laki ini. Dan lewat tangan penjenengan orang ini sadar. Dan menjadi suami yang terbaik. Mempunyai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Betapa kita itu hebat. Loh. Saya itu pernah punya mahasiswa itu yang pangapunten sangat menjengkelkan gitu.
Sangat menjengkelkan. Aduh, kok punya mahasiswa seperti ini. Begitu lulus Bapak Ibu, Masya Allah, dia orang yang luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau itu tidak kita lakukan dengan doa, maka hasilnya adalah hanya gaji setiap bulan. Maka kita hari ini, ayo kita lebih baik. Jadi Bapak lebih baik dari kemarin. The new version of me dari seorang Bapak. Kalau jadi ibu, the new version of me. Jadi ibu yang lebih baik dari kemarin. Kalau kita nanti jadi adik yang lebih baik dari kemarin. Pak, the new version of me itu apakah ada dalam agama Islam? Ada. Ada. Yaitu barang siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin, rugi. Kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, celaka. Maka hari ini Anda harus lebih baik dari kemarin. The new version of me yang begitu dihebohkan oleh jurusan psikologi ternyata sudah ada di dalam agama Islam dan itu lebih keren. Karena perbandingannya dengan waktu. Demi waktu. Waktu hari ini dengan kemarin. Seperti itu. Bahkan dalam agama Islam sudah dikatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ini hadis Tirmizi, ada beberapa ulama yang mengatakan hadis ini adalah dhaif. Tapi karena berbagai jalur, masuk dalam berbagai jalur, akhirnya ini dipakai. Tanpa mempersoalkan hadis ini dhaif atau tidak, tapi kandungan hadis ini keren Bapak Ibu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat. Kalau kita pinter ngomong, ya kita manfaatkan omongan kita. Punya tenaga, kita manfaatkan tenaga kita. Saya itu iri Bapak Ibu, iri sekali pada orang kaya dan dermawan. Saya itu iri Bapak Ibu. Teman saya itu ada Bapak Ibu. Teman saya itu kalau saya mencari forum-forum atau mencari pekerjaan lah ke sana kemari. Dengan cara penelitian, pengabdian, ceramah, nulis buku, macam-macam begitu ya. Teman saya itu justru dikejar-kejar pekerjaan. Salah satu kuncinya apa Bapak Ibu? Dermawan. Allahu Akbar. Anaknya dua-duanya sukses, mulia. Suaminya mulia. Pekerjaannya mulia. Beliau dosen, semoga nanti tidak pernah saya sebutkan sampai hari ini. Dan belum pernah saya sampaikan kepada beliau. Saya takut beliau nanti jadi riak dan ujub. Beliau itu suaminya bekerja di Departemen Keuangan dan gajinya sangat besar, tapi sekian tahun tidak pernah diberikan pada istrinya. Sekian tahun. Dan istrinya tidak tahu berapa jumlah gajinya. Baru setelah menjelang pensiun, suaminya pindah ke Malang, baru tahu, Mas, gajimu sekian toh. Dan dia nggak marah. Gaji suaminya nggak pernah diberikan pada dia itu nggak pernah marah. Kenapa? Karena semuanya disedekahkan. Masya Allah, disedekahkan Bapak Ibu. Lawang gaji disedekahkan, dia hanya hidup dengan gaji istrinya, rumahnya itu banyak. Beda dengan saya, yang jam terbang saya itu banyak gitu. Itu beliau itu rumahnya banyak, besar, dan mahal-mahal. Dari mana itu? Matematika Allah. Matematika Allah. Pak Natsir, kurang pinter menit. Nanti kebablasan mangke. Tinggal 2 menit lagi. 5 menit. Bapak Ibu, niki kula tangleti. Sing lintune mesti enten turahe lah. Tapi Bapak Ibu, kinten-kinten tangga-tanggane dhewe niku enten apa mboten? Sing ditakoni Mbak Yu, Le, Bule, Pak D, Bude, pengeluaran penjenengan dengan pemasukan penjenengan banyak yang mana Bapak Ibu? Halo? Pengeluaran. Lah kok mboten gak ada utang? Aneh ya? Aneh sekali. Itu enggak masuk akal.
Kita itu kalau dihitung, pengeluaran kita itu lebih banyak. Kenapa? Karena matematika Allah lah yang berbicara. Luar biasa. Makanya kalau ada orang yang diberi keleluasaan rezeki, tidak bersedekah, bagaimana kalau Allah nanti mengambil ya? Cara mengambil Allah itu keren. Ada orang yang rumahnya itu salah membuang sampah. Kena klaim, Pak. Apa klaimnya? Mobil baru. Cara Allah mengambil itu keren. Nun sewu. Kalau Allah menghilangkan sepeda motor kita yang harganya 20 juta dalam waktu 5 menit, bisa enggak? Bisa. Halo? Kalau kita mempunyai toko seharga 0,5 M hilang dalam waktu 3 jam, bisa enggak? Bisa. Terbakar. Rumah kita di pinggir danau, tiba-tiba yang 1 M itu tenggelam. Bisa enggak? Bisa dalam waktu 5 menit. Kalau Allah itu bisa menghilangkan sepeda motor 30 juta, toko kita 500 juta, dan rumah kita 1 M dalam waktu sekian jam bisa, sekarang terbalik. Bisa enggak Allah menghadirkan 1 M dalam waktu 1 jam? Halo? Halo? Lek mboten jawab, mboten saged. Ini salah, ini matematika Allah. Tapi yang nggak usah berkhayal, nggak usah mencari pring petuk, nopo mengumpulkan air dari 7 sumber mata air, nggak usah. Dan itu natural law, hukum alam. Bisa. Teman saya itu pernah dapat hadiah itu 350 juta. Dan dia nggak tahu. Kok tiba-tiba saja ada 350 juta masuk ke dalam tabungan saya. Suaminya, yang saya ceritakan orang yang sama. Suaminya marah. Kalau kamu tidak mengembalikan ini, kalau kamu mau korupsi, kenapa enggak dulu-dulu? Saya bisa korupsi lebih banyak dari ini. Saya di Departemen Keuangan. Saya bisa lebih banyak dari ini. Tapi kita kan transaksinya kita jadi keluarga bersih kan? Sudah kembalikan. Istrinya itu bingung. Ini mau saya kembalikan kemana ini? Wong tiba-tiba di tabungannya. 350 juta 10 tahun yang lalu Bapak Ibu. Kalau sekarang ini setara 1 M lah. Dia bingung. Ternyata itu transaksi dari MOU yang sudah ditandatangani bahwa kalau proyeknya jadi dan sukses, tidak ada KKN, tidak ada korupsi, maka dia dapat reward seharga 1 M itu. Dia nggak membaca pasal itu. Dia dapat 1 M itu Bapak Ibu. Ya Allah, maka orang itu kalau bisa dihilangkan Allah dalam waktu 1 jam 1 M, Allah bisa menghadirkan 1 jam 1 M itu. Semoga nanti ketika saya pulang nanti ada 1 M lah di rumah. Begitu, maka hidup kita harus lebih baik dari kemarin. Mungkin pekerjaan kita sama-sama menuangkan obat. Tapi ketika kita menuangkan obat itu dengan bismillah, bismillah, bismillah. Dan ketika minum obat itu, yang minum adalah kiai. Dan kiai ini sembuh, maka seluruh ibadah sisa yang dialami oleh kiai itu, panjenengan dapat kiriman. Ceramah-ceramah kiai itu, santri-santri yang jumlahnya ratusan itu, panjenengan dapat kiriman karena beliau sembuh gara-gara obat panjenengan. Dan itu dengan doa. Jadilah lebih baik dari kemarin, jadilah yang terbaik. Jadi ayah yang terbaik, jadi tetangga yang terbaik. Tentu saja tidak bim salah bim, tapi istiqomah. Allah lebih suka sedikit tapi istiqomah. Tentu saja kita terpuruk, tentu saja kadang-kadang kita lupa. Iman itu kan naik turun. Hanya saja sekarang ini saya sedang mengingatkan diri saya sendiri. Yang kemarin bolong-bolong, sekarang diisi lagi. Ya dengan ceramah ini. Ceramah ini begitu menakutkan Bapak Ibu. Menakutkan sekali buat saya. Karena saya juga akan ditegur harus lebih baik dari kemarin. Mohon maaf kalau ada saling khilafnya. Monggo kalau ada pertanyaan, saya tunggu. 1, 2, 3. Nggak ada pertanyaan Pak? Alhamdulillah. Ada pertanyaan Bunda? Ibu? Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau selama ini kita ke rumah mblayer-mblayer,
Sekarang kita kurangi. Suaminya suruh ke rumah saya, Bu. Baik, ada pertanyaan begini, bagaimana kalau suami itu tidak menafkahi? Penjenengan sendiri sudah tahu jawabannya. Nggak bisa, Bu. Suami itu harus menafkahi. Harus. Oh, suaminya nggak pernah menafkahi. Itu transaksi, Bu. Transaksi kepada istrinya, Dek, mohon maaf, gaji saya tidak saya berikan ya. Kenapa? Karena saya sedekahkan. Seluruhnya, Bu. Masya Allah, ini sedekah benulan selawi juta. Gusti Allah. Apakah ada orang seperti ini? Ada, Pak. Saya ketemu dengan orang itu, ini kan suami teman saya ya. Itu transaksi, Bu. Jadi transaksi dengan istrinya, Dek, boleh enggak? Saya enggak usah memberitahu berapa gaji saya, tapi seluruh gaji saya sedekahkan. Dan istrinya mau. Istrinya mau. 25 juta, Bu. Dan dia tidak miskin, tambah kaya. Pernah seorang panitia masjid datang ke dia, pas dia nggak punya uang. Nggak punya uang. Terus apa jawaban dia? Saya nggak punya uang itu, kamu mau nggak mobil? Mobilnya apa? Ini loh, Cherry. Cherry tahun lama gitu ya. Waktu itu saya gagah, karena saya sudah punya Avanza, beliau masih Cherry. Gaya saya lah, Bu ya. Terus apa yang terjadi, Bu? Sorry, saya bukan Avanza, saya Panther. Waktu itu Panther. Mobil Cherry ini diberikan pada panitia masjid, dijual. Sebentar kemudian, dia dapat hadiah Avanza, Bu. Avanza. Masya Allah. Kisah ini nyata. Ternyata di Samben itu ada suami yang setiap hari menyedekahkan itu 55 juta dan istrinya 30 juta setiap bulan. Di Blitar itu ada orang yang setiap tahunnya itu zakatnya 1,5 M. Itu sedekahnya. Nah, Pak Nasir tahu bahwa ada orang yang lebih nggak karu-karuan lagi, itu sekali sedekah saja 1 M. Sekali, Pak. Dan nggak miskin-miskin, saya itu heran, saya itu. Gusti Allah itu loh, ya Allah, kalau nggak percaya monggo, penjenengan sekarang sedekah di hadapan saya jamin penjenengan akan lebih kaya. Saya jamin. Yang menjamin bukan Wahyudi, tapi Allah. Allah yang menjamin. Pun kalau mungkin disangkakan patut sedekah. Buatan Bapak Ibu, saya nggak mencari sedekah sama sekali. Saya nggak mau minta, karena tangan di bawah, tangan di atas itu lebih mulia dari tangan di bawah. Baik, ngaten Bu. Jadi suami itu nggak berdosa karena berdasarkan transaksi, persetujuan. Ada yang lain, Bapak? Saya hitung 1 sampai 1000. 1, 999, 1000. Nggih, monggo. Suaminya tidak sabar. Terus istrinya? Nggih. Bu, kula duduhi nggih. Tiang jaler niku nggih. Kula lanate dados jaler, Bu, ya. Tiang jaler niku ancen lek disentak bojone niku rada mentil, Bu. Kadang-kadang nggih mentil, kadang-kadang mentol. Tapi lek disuguhi teh dhisik, terus dirangkul dipijeti, Mas, sampean niku. Oh, takluk, Bu. Mulane lek mangke lek dados ibu, mangke lek ten bapake, mpun nyentak. Iki disuguhi teh mawon. Oh, ledek, Pun. Huruf Jawa itu kalau dipangku mati, Bu. Hono coroko doto sopolo. Tapi kalau dibuka, ya akan hidup. Maka orang yang ingin mematikan orang itu pangku, Bu.
Laki-laki itu akan tunduk di pangkuan suami istri. Lek mboten percatos mungkin bapaknya panjenengan pangku. Terus dilus-lus. Niki saestu niki. Dilus-lus terus dikandani, "Mas, ngene iki sajane awake dhewe perlu sabar ya, Mas ya." Ngoten. Mboten mbok sik sabar nyoba panjenengan umumaken ngoten nggih ten mriki. Apa meneh dituding-tuding. Waduh. Enggak akan bisa. Ngoten nggih Bu nggih. Berarti yang nanti yang belajar sabar ya suaminya, ya istrinya. Bismillah. Bismillah. Mungkin kalau saya diundang ke sini lagi saya akan membahas sabar. Lek diundang, wong niki diundang terakhir maupun 6 tahun yang lalu gitu. Saya diundang ke sini tuh duka pinten tahun kepungkur. Ngaten? Sampun? Alhamdulillah, semoga kita menjadi lebih baik dari kemarin. The new version of me, kita menjadi diri kita lebih baik. Termasuk diri saya. Kalau ada salah dan gelapnya saya mohon maaf, kalau ada benarnya semata-mata dari Allah. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.